Halo semuanya, salam belajar dan salam semangat. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif adalah cara perkembangbiakan tumbuhan yang tidak didahului dengan penyerbukan. Perkembangbiakan vegetatif dibedakan menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Vegetatif alami adalah perkembangbiakan yang terjadi tanpa campur tangan manusia, sedangkan vegetatif buatan merupakan perkembangbiakan yang terjadi dengan campur tangan manusia. Sekarang kita akan membahas apa saja perkembangbiakan vegetatif alami. Yang pertama, perkembangbiakan vegetatif alami menggunakan tunas. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara bertunas adalah pisang, tumbuhan suji, bambu, dan tebu. Seperti contoh pada gambar, ada tunas pada tebu, tunas pada pisang, dan tunas pada bambu. Contoh kedua adalah umbi lapis. Perkembangbiakan vegetatif alami yang kedua adalah umbi lapis. Umbi lapis merupakan pelepah daun yang berlapis-lapis. Pada bagian atas umbi lapis tumbuh daun, sedangkan pada bagian bawah umbi lapis terdiri dari cakram dan akar serabut. Dapat kalian lihat pada contoh umbi lapis pada bawang merah, umbi lapis pada bawang putih, dan umbi lapis pada bawang bombay. Perkembangbiakan vegetatif alami yang ketiga adalah umbi batang. Umbi batang adalah batang yang tumbuh di dalam tanah dan ujungnya menggelembung menjadi umbi. Seperti contoh pada gambar, ada umbi batang pada kentang dan umbi batang pada ubi jalan. Perkembangbiakan vegetatif alami yang keempat adalah umbi akar. Umbi akar adalah akar yang membesar berisi cadangan makanan. Contohnya adalah umbi akar pada wortel, umbi akar pada singkong. Perkembangbiakan vegetatif alami yang kelima adalah geragi atau sering disebut juga dengan istilah stolon. Geragi adalah batang yang merambat di atas tanah. Geragi tersusun berruas-ruas. Setiap ruas yang menempel pada tanah akan membentuk akar dan membentuk tunas baru. Contoh dari gerage adalah gerage pada stroberi dan gerage pada rumput teki. Perkembangbiakan vegetatif secara alami yang keenam adalah akar tinggal atau rizoma. Rizoma adalah batang yang tumbuh di dalam tanah. Contoh tanamannya adalah jahe, lengkuas, dan kunyit. Perkembangbiakan vegetatif alami yang ketujuh adalah spora. Jenis tanaman paku-pakuan, contohnya suplir, pada bagian bawah daunnya terdapat titik-titik berwarna coklat yang disebut spora. Spora berfungsi sebagai alat perkembangbiakan. Jika spora jatuh ke tanah, akan tumbuh tanaman baru.
Nah, anak-anak, kita sudah membahas perkembangbiakan vegetatif secara alami. Sekarang kita akan membahas perkembangbiakan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif buatan yang pertama adalah mencangkok. Mencangkok adalah mendapatkan individu baru yang memiliki sifat sama persis dengan induknya. Jenis tumbuhan yang dapat dicangkok adalah tumbuhan yang berkayu dan berkambium. Contohnya adalah tumbuhan jeruk, mangga, jambu, dan rambutan. Urutan mencangkok tanaman adalah: yang pertama, memilih tangkai yang sehat dan tegak. Yang kedua, mengerat kulit batang sepanjang kurang lebih 10 cm. Yang ketiga, membungkus keratan bagian atas dengan tanah yang subur. Yang keempat, membungkus tanah yang telah ditempelkan dengan menggunakan sabut atau bisa menggunakan kain atau plastik yang dilubangin. Setelah itu, ikat pembungkus dengan kuat. Setelah itu, kita siram dengan air secukupnya. Perkembangbiakan vegetatif buatan yang kedua adalah stek. Stek adalah perkembangbiakan dengan cara menanam potongan atau bagian dari tumbuhan, bisa batang atau daunnya ditanam secara langsung. Contohnya adalah batang singkong, tangkai bunga mawar, dan lidah mertua. Seperti pada gambar, stek batang singkong, stek bunga mawar, dan stek daun pada lidah mertua. Perkembangbiakan vegetatif buatan yang ketiga adalah merunduk. Merunduk merupakan proses menimbun batang tumbuhan ke dalam tanah. Pada batang yang ditimbun diharapkan tumbuh akar. Contohnya adalah arbei, apel, tebu, stroberi, selada air, dan anggur. Perkembangbiakan vegetatif buatan yang keempat adalah menempel atau okulasi. Menempel atau okulasi adalah menggabungkan mata tunas suatu tumbuhan pada batang tumbuhan lain. Tujuannya adalah menggabungkan dua tumbuhan yang memiliki sifat berbeda. Contohnya, okulasi pada bunga mawar akan menghasilkan dua warna atau lebih yang berbeda. Tumbuhan tersebut akan terlihat lebih indah karena bunganya berwarna-warni. Perkembangbiakan vegetatif buatan yang terakhir adalah menyambung atau sering disebut dengan istilah enten. Menyambung atau mengenten adalah menggabungkan batang bawah dan batang atas dua tanaman yang sejenis. Tujuan menyambung adalah menggabungkan sifat-sifat unggul dari dua tanaman sehingga diperoleh satu tanaman yang memiliki sifat-sifat unggul. Secara garis besar, kalian dapat melihat pada gambar itu adalah cara mengenten atau menyambung. Contoh mengenten atau menyambung adalah ada dua jenis tanaman mangga. Tanaman mangga pertama berakar kuat tetapi buahnya asam. Sedangkan tanaman mangga kedua berakar lemah tetapi buahnya sangat manis. Nah, untuk memperoleh pohon mangga yang berakar kuat dan berbuah manis, maka batang bawah dari tanaman mangga berakar kuat disambungkan dengan batang atas tanaman mangga yang berbuah manis, sehingga akan menghasilkan pohon mangga yang berakar kuat dan berasa manis.
Demikian penjelasan materi tentang perkembangbiakan secara vegetatif. Salam belajar dan tetap semangat!